Aktivitas mikroba dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya. Perubahan lingkungan dapat mengakibatkan perubahan sifat morfologi dan fisiologi mikroba. Beberapa kelompok mikroba sangat resisten terhadap perubahan faktor lingkungan. Mikroba tersebut dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi baru tersebut. Faktor lingkungan meliputi faktor-faktor abiotik atau yang berisi faktor fisika dan kimia, dan faktor biotik. Faktor abiotik terbagi atas 4, yaitu yang pertama, ada suhu atau temperatur, yang kedua kandungan air, yang ketiga tekanan osmosis, dan yang terakhir ada ion dan listrik. Suhu atau temperatur. Suhu atau temperatur terbagi atas 3, yaitu suhu pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba memerlukan kisaran suhu tertentu. Kisaran suhu pertumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu suhu minimum adalah suhu terendah, tetapi mikroba masih dapat hidup. Yang selanjutnya ada suhu optimum adalah suhu paling baik untuk pertumbuhan mikroba. Dan yang terakhir, suhu maksimum. Suhu maksimum adalah suhu tertinggi untuk kehidupan mikroba. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhannya, mikroba dapat dikelompokkan menjadi mikroba psikrofil. Psikrofil adalah kelompok mikroba yang dapat tumbuh pada suhu 0-30 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 15 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada mesofil. Mesofil adalah kelompok mikroba yang pada umumnya mempunyai suhu minimum 15 derajat Celcius, suhu optimum 25-37 derajat Celcius, dan suhu maksimum 45-55 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada mikroba yang tahan hidup pada suhu tinggi, dikelompokkan dalam mikroba termofil. Kelompok ini mempunyai suhu minimum 40 derajat Celcius, suhu optimum pada suhu 55-67 derajat Celcius, dan suhu maksimum untuk pertumbuhannya adalah 75 derajat Celcius. Mikroba termofil sendiri terbagi atas 2, yaitu termofil obligat, atau mikroba yang tidak tumbuh di bawah suhu 30 derajat Celcius. Dan yang kedua ada mikroba termofil fakultatif. Mikroba termofil yang dapat tumbuh di bawah suhu 30 derajat Celcius. Ada suhu tinggi. Apabila mikroba dihadapkan pada suhu tinggi di atas suhu maksimum, akan memberikan beberapa macam reaksi, yaitu diantaranya titik kematian termal. Titik kematian termal adalah suhu yang dapat mematikan spesies mikroba dalam waktu 10 menit pada kondisi tertentu. Dan yang selanjutnya ada waktu kematian termal. Adalah waktu yang diperlukan untuk membunuh suatu spesies mikroba pada suatu suhu yang tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik kematian termal ialah waktu, suhu, kelembapan, spora, umur mikroba, pH, dan komposisi medium. Dan yang terakhir ada suhu rendah. Apabila mikroba dihadapkan pada suhu rendah, dapat menyebabkan gangguan metabolisme. Akibatnya yaitu, yang pertama ada cold shock, atau penurunan suhu yang tiba-tiba menyebabkan kematian bakteri, terutama pada bakteri muda atau pada fase logaritmik. Yang selanjutnya ada pembekuan atau freezing, adalah rusaknya sel dengan adanya kristal es di dalam air intraseluler. Dan yang terakhir ada lyofilisasi, adalah proses pendinginan di bawah titik beku dalam keadaan vakum secara bertingkat. Proses ini dapat digunakan untuk mengawetkan mikroba karena air protoplasma langsung diuapkan tanpa melalui fase cair atau sublimasi. Kandungan air. Setiap mikroba memerlukan kandungan air bebas tertentu untuk hidupnya. Biasanya diukur dengan parameter water activity atau kelembapan relatif. Mikroba umumnya dapat tumbuh pada kelembapan relatif 0,998 sampai 0,6. Bakteri umumnya memerlukan kelembapan relatif sekitar 0,90 sampai 0,999. Mikroba yang osmotoleran dapat hidup pada kelembapan relatif terendah yaitu 0,6, misalnya hamir. Saccharomyces rouxi.
Bakteri umumnya memerlukan kelembapan relatif atau kelembapan tinggi lebih dari 0,98, tetapi bakteri halofil hanya memerlukan kelembapan relatif 0,75. Mikroba yang tahan kekeringan adalah yang dapat membentuk spora, konidia, atau dapat membentuk kista. Tekanan osmosis. Tekanan osmosis sebenarnya sangat erat hubungannya dengan kandungan air. Apabila mikroba diletakkan pada larutan hipertonis, maka selnya akan mengalami plasmolisis, yaitu terkelupasnya membran sitoplasma dari dinding sel akibat mengkerutnya sitoplasma. Apabila diletakkan pada larutan hipotonis, maka sel mikroba akan mengalami plasmoptisa, yaitu pecahnya sel karena cairan masuk ke dalam sel. Sel membengkak dan akhirnya pecah. Berdasarkan tekanan osmose yang diperlukan dapat dikelompokkan menjadi mikroba osmofil adalah mikroba yang dapat tumbuh pada kadar gula tinggi. Yang selanjutnya ada mikroba halofil adalah mikroba yang dapat tumbuh pada kadar garam halogen yang tinggi. Dan yang terakhir ada mikroba halodurik adalah kelompok mikroba yang dapat tahan atau tidak mati tetapi dapat tumbuh pada kadar garam tinggi. Kadar garamnya dapat mencapai 30%. Ion-ion dan listrik. A. Kadar ion hidrogen atau pH. Mikroba umumnya menyukai pH netral atau pH 7. Beberapa bakteri dapat hidup pada pH tinggi atau medium alkalin. Contohnya adalah bakteri nitrat, Rhizobia, Actinomycetes, dan bakteri pengguna urea. Berdasarkan pH-nya, mikroba dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu mikroba asidofil adalah mikroba asidofil adalah kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 2,0 sampai 5,0. Selanjutnya ada mikroba misofil atau neutrofil adalah kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 5,5 sampai 8,0. Dan yang terakhir ada mikroba alkalifil adalah kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 8,4 sampai 9,5. B. Buffer. Buffer berfungsi untuk menumbuhkan mikroba pada media yang memerlukan pH yang konstan, terutama pada mikroba yang dapat menghasilkan asam, misalnya Enterobacteriaceae dan beberapa Pseudomonadaceae. Maka diberikan tumbuhan buffer untuk menjaga agar pH tetap konstan. Buffer sendiri merupakan campuran garam mono dan dibasik maupun senyawa-senyawa organik amorpheter. C. Ion-ion lainnya. Logam berat seperti Hg, Ac, Ag, dan Pb pada kadar rendah dapat bersifat meracun atau toksis. Logam berat ini mempunyai gaya oligodinamik, yaitu daya bunuh logam berat pada kadar rendah. Selain logam berat, ada ion-ion lain yang dapat mempengaruhi kegiatan fisiologi mikroba. Contohnya yaitu ion sulfat, tetrat, klorida, nitrat, dan benzoat. Nah, ion-ion ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba tertentu. D. Listrik. Listrik dapat mengakibatkan terjadinya elektrolisis bahan penyusun medium pertumbuhan. Selain itu, arus listrik dapat menghasilkan panas yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba tertentu. Nah, sel mikroba dalam suspensi akan mengalami elektroforesis apabila dilalui arus listrik. Arus listrik tegangan tinggi yang melalui suatu cairan akan menyebabkan terjadinya shock. E. Radiasi. Radiasi menyebabkan inosiasi molekul-molekul di dalam protoplasma. Cahaya umumnya dapat merusak mikroba yang tidak mempunyai pigmen fotosintesis. Cahaya mempunyai pengaruh germisida, terutama cahaya bergelombang pendek dan bergelombang panjang. Pengaruh germisida dari sinar bergelombang panjang disebabkan oleh panas yang ditimbulkannya, misalnya sinar inframerah dan sinar X, yaitu yang berkekuatan 0,005 sampai dengan 1,0 yang dapat membunuh mikroba. F. Tegangan permukaan.
Tegangan muka mempengaruhi cairan sehingga permukaan cairan tersebut menyerupai membran yang elastis. Seperti telah diketahui, protoplasma mikroba terdapat di dalam sel yang dilindungi dinding sel yang akan mempengaruhi pula permukaan protoplasma. Akibat selanjutnya dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba dan bentuk morfologinya. Zat-zat seperti sabun, deterjen, dan zat-zat pembasah atau surfaktan seperti Twin 80 dan Triton A20 dapat mempengaruhi tegangan, yaitu G, tegangan hidrostatik. Tegangan ini dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Umumnya tegangan atau tekanan dari 1 sampai 400 atm tidak mempengaruhi atau hanya sedikit saja mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Getaran mekanik dapat merusak dinding sel dan membran sel mikroba. Oleh karena itu, getaran mekanik banyak dipakai untuk memperoleh ekstrak sel mikroba. Isi sel dapat diperoleh dengan cara mengerus sel-sel dengan menggunakan abrasif atau dengan cara pembekuan kemudian dicairkan berulang kali. Getaran suara 100 sampai 10.000 kali per detik juga dapat digunakan untuk memecahkan sel. B. Faktor biotik. Di alam jarang sekali ditemukan mikroba yang hidup sebagai biakan murni, tetapi selalu berada dalam asosiasi dengan jasad-jasad lain, antara jasad dalam satu populasi atau antara populasi jasad yang satu dengan yang lain saling berinteraksi. 1. Interaksi dalam satu populasi mikroba. Interaksi antara jasad dalam satu populasi yang sama ada dua macam, yaitu interaksi positif maupun negatif. Interaksi positif menyebabkan meningkatnya kecepatan pertumbuhan sebagai efek sampingnya. Interaksi positif disebut juga kooperasi. Sebagai contoh adalah pertumbuhan satu sel mikroba menjadi koloni atau pertumbuhan pada fase lat atau fase adaptasi. Interaksi negatif menyebabkan turunnya kecepatan pertumbuhan dengan meningkatnya kepadatan populasi. Interaksi negatif disebut juga kompetisi. Sebagai contoh jamur fusarium dan verticillium pada tanah sawah dapat menghasilkan asam lemak dan H2S yang bersifat meracun. 2. Interaksi antara berbagai macam populasi mikroba. Apabila dua populasi yang berbeda berasosiasi, maka akan timbul berbagai macam interaksi. Interaksi tersebut menimbulkan pengaruh positif, negatif, ataupun tidak ada pengaruh antar populasi mikroba yang satu dengan yang lain. 3. Netralisme. Netralisme adalah hubungan antara dua populasi yang tidak saling memengaruhi. Hal ini dapat terjadi pada kepadatan populasi yang sangat rendah atau secara fisik dipisahkan dalam mikrohabitat. Sebagai contoh interaksi antara mikroba autochthonous atau non-digenous dengan mikroba autochthonous atau indigenous. 4. Komensalisme. Hubungan komensalisme antara dua populasi terjadi apabila satu populasi diuntungkan, tetapi populasi lain tidak terpengaruh. Contohnya adalah bakteri Flavobacterium bravis dapat menghasilkan ekresi sistein. Sistein dapat digunakan oleh Legionella pneumopila. 5. Sinergisme. Suatu bentuk asosiasi yang menyebabkan terjadinya suatu kemampuan untuk dapat melakukan perubahan kimia tertentu di dalam substrat. Apabila asosiasi melibatkan dua populasi atau lebih dalam keperluan nutrisi bersama, maka disebut sinotropisme. Contoh sinergisme yaitu Streptococcus facialis dan Escherichia coli. Mutualisme atau simbiosis. Mutualisme adalah asosiasi antara dua populasi mikroba yang keduanya saling tergantung dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Mutualisme sering disebut juga simbiosis. Contohnya adalah bakteri Rhizombium sp. Kompetisi atau hubungan negatif antara dua populasi mikroba yang keduanya mengalami kerugian. Contohnya antara Protozoa Paramecium caudatum dengan Paramecium aurelia. Amensalisme atau antagonisme, yaitu salah satu bentuk spesies mikroba menyebabkan salah satu pihak dirugikan dan pihak lain diuntungkan. Contohnya adalah bakteri Acebacter yang mengubah etanol menjadi asam asetat.
Parasitisme. Parasitisme terjadi antara dua populasi. Populasi satu diuntungkan yaitu parasit dan populasi dirugikan host atau inang. Umumnya parasitisme terjadi karena keperluan nutrisi dan bersifat spesifik. Contohnya adalah bakteri Bdelli-Vibrio yang memparasit bakteri E. coli. Predasi, yaitu hubungan predasi terjadi apabila satu organisme predator memangsa atau memakan dan mencerda organisme lain. Atau prey, contohnya adalah protozoa atau predator dengan bakteri prey.